Bertemu kembali dengan Kanifa Channel. Bagaimana update kelanjutan proyek tol Getaci? Proyek jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap. 3 bulan November 2021 ini, sosialisasi pembebasan lahan terdampak atau orang terkena dampak atau TKD masih tetap berlangsung. Informasi terakhir pada tanggal 11 November 2021 minggu lalu dilaksanakan sosialisasi di Tasikmalaya. Meskipun pembangunan fisik mulai dilakukan lebih kurang beberapa bulan ke depan, yakni pada tahun 2022. Namun kunci keberhasilan dan lancarnya proyek tol Getaci adalah ketersediaan lahan. Kementerian PUPR mentargetkan penetapan lokasi atau proses penyediaan tanah untuk tol Getaci ini telah selesai sampai Garut yang diharapkan rampung pada Desember 2021 bulan depan. Mulainya memang penyediaan tanah dari Gede Bage dulu ke Garut sampai ke Tasikmalaya. Itu rencana pembangunan tahap 1 tol itu. Demikian ujar pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan tanah jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap Kementerian PUPR Ade Sudrajat, seperti diberitakan oleh kompas.com pada hari Jumat 19 November 2021. Selanjutnya menurut Ade, proses penyediaan tanah itu mulai tahun 2022 akan dilanjutkan dari Garut sampai Tasikmalaya sesuai rencana progres pembangunan tol tahap 1 dari Gede Bage ke Tasikmalaya. Adapun rencana pembangunan tol tahap pertama dari Gede Bage Tasikmalaya ditargetkan selesai pada tahun 2024. Beberapa desa atau daerah yang dilalui oleh proyek jalan tol ini telah dibahas dalam video-video sebelumnya. Sebenarnya informasi mengenai trase tol ini seharusnya memang tidak terlalu terbuka. Hal ini penting untuk menghindari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Di video sebelumnya juga telah kita bahas beberapa informasi tentang cara penghitungan lahan oleh Satgas A dan Satgas B. Demikian juga dengan tanda warna pada patok lahan yang telah dibuatkan dalam video-video sebelumnya. Hal yang penting dalam pembebasan lahan ini perlu menjadi perhatian dari masyarakat yang mungkin akan terkena lahannya. Dalam proses pembayaran akan dibayarkan secara langsung kepada pemilik hak bagi yang terkena dampak. Pembebasan lahan tol Getaci ini menurut informasi yang kami dapat dimulai dari arah Gede Bage dahulu, lalu ke Majalaya, lalu ke Garut hingga Tasikmalaya untuk proyek tol tahap 1 ini. Tidak seperti tol Cisumdawu yang pembebasan lahannya encelak-encelok kalau dalam bahasa Sunda, yaitu spot-spot yang terpisah-pisah yang dipengaruhi selesainya pemberkasan hak kepemilikan lahan dan pengukurannya oleh Satgas A dan Satgas B kemudian ditetapkan oleh PPK. Namun pada proyek tol Getaci ini berlangsung berurutan tahapannya dari Gede Bage dahulu. Karena kalau tidak demikian, ada spot-spot yang sudah dibebaskan tapi sebelumnya belum, maka alat berat tidak bisa melewati tanah yang belum dibebaskan, sehingga proyek akan molor-molor terus. Nah, biasanya ada beberapa masalah yang muncul karena sengketa lahan. Yang dimaksud sengketa di sini bukan pemilik lahan yang menggugat proyek pemerintah ini, tetapi antar pemilik lahan atau karena bertumpuk-tumpuknya sertifikat kepemilikan lahan. Kita simulasikan seperti ini. Jika trase seperti ini, misalnya lahan ini terkena dampak, secara administrasi ternyata ada double sertifikat. Nah, yang akan berperkara di pengadilan itu adalah dua pihak pemilik sertifikat. Selama dua pihak yang berperkara di pengadilan, proyek akan tetap berlangsung. Lahan akan tetap diratakan, di-clearing, kemudian akan segera di bulldozer, dibeton, dan dijadikan jalan. Kok bisa? Bisa. Harga tanah dan besaran uangnya akan ditentukan, dan uang itu akan dititipkan ke pengadilan negeri tempat dua orang pihak yang berperkara tadi. Tentu pada akhir gugatan nantinya akan ada pemenangnya. Nah, pemenang itulah yang kemudian berhak menarik uang dari pengadilan itu. Jadi, pemerintah menganggap bahwa lahan sudah dibayarkan, gugatan adalah perkara lain yang ditentukan keputusannya oleh pengadilan.
Demikian sekedar berbagi pengalaman keluarga saja dan teman-teman yang pernah terdampak pada proyek tol jalan lain diantaranya Cipali dan Cisumdawu sekarang ini. Saya bukanlah petugas, namun semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan sukses selalu.